aku perform di DWP karena aku memiliki single baru bareng Wisnu Sandika dan Liquid Silver namanya Mikasa. Dan karena emang lagu baru, jadi kita lagi harus benar perform di mana-mana. Tadi malam film aku Panggilan Langit 2 Miss K juga baru premiere, akan tayang mulai tanggal 25 Desember. Jadi akan sibuk promo film juga. Terus baru aja bener-bener minggu lalu aku wrap syuting sebuah film komedi yang belum aku boleh ceritain premisnya karena masih rahasia, tapi itu akan tayang tahun depan. Jadi akhir tahun tuh bener-bener dipenuhi dengan aktivitas non-stop, dan Natal pun gak libur, ya, tahun baru pun hanya dikasih libur di tanggal 1-nya. Jadi ya capek, tapi at the same time aku selalu berusaha melihat sisi positifnya karena aku udah berkarir di industri kreatif lama sekali ya, dari aku kecil, dan untuk bisa selalu sama Tuhan diberikan banyak kesempatan untuk bermain dalam sebuah project film atau series ataupun membuat musik ataupun berbisnis, itu tuh luar biasa banget. Tahun ini juga yang membedakan dengan tahun-tahun yang kemarin. Mungkin teman-teman tahu kalau tahun lalu tuh pencapaian aku nge-launch berbagai bisnis unit yang aku miliki. Salah satunya Creative Hub aku yang di Jakarta Selatan, Rumah Saudara Semesta. Aku punya manajemen, aku punya music management, aku punya creative agency dan lain sebagainya. Tapi tahun ini juga aku mulai masuk ke dunia investasi. Jadi lagi-lagi karena aku nggak mau berbicara banyak, biar nanti orang lihat aja hasilnya. Kalau ini flicker nggak? Sebentar ya, bukan yang muda situ. Takut backlight soalnya kalau nggak pakai lampu. Alright. Ya, jadi yang membedakan tahun ini sama tahun kemarin, teman-teman mungkin tahu saat 2023 kemarin aku undang banyak media untuk launching berbagai bisnis unit yang aku miliki. Salah satunya Creative Hub yang ada di Jaksel, Rumah Saudara Semesta. Tapi selain itu aku juga punya creative agency sendiri, ada manajemen, ada music management, ada F&B business juga. Jadi tahun ini yang membedakan aku masuk ke dunia investasi. Jadi aku hanya bisa bilang ke teman-teman, mungkin stay tune aja, dari tahun 2025 akan ada beberapa film di mana aku menjadi produser. Dan aku berharap film-film itu akan sukses supaya investasinya worth it, jangan sampai duitnya hilang. Kan di tahun ini yang belum semua orang udah tahu kayaknya aku orangnya ambisius banget. Jadi kalau dibilang apa yang belum dicapai, tentunya sebagai manusia selalu ada banyak banget uang untuk belajar dan banyak banget hal-hal yang bisa kita kejar ya. Tapi susah untuk aku jawab pertanyaan itu karena aku sekarang udah memiliki mindset di mana aku tidak pernah mencari apa yang kurang dari hidup aku. Karena kalau kita nyari apa yang kurang, kita nggak akan pernah bahagia. Kita bakal selalu merasa kosong, bakal selalu merasa nggak cukup. Jadi lebih mensyukuri aja sih, sama seperti tahun 2023, tahun 2024 aku diberikan kesempatan lagi untuk ke event-event global di mana aku menjadi representatif Indonesia. Kayak tahu bulan Mei kan aku ke Cannes Film Festival lagi, di mana aku satu red carpet dengan Meryl Streep yang seorang legend di industri film. Bulan September lalu juga mungkin teman-teman ingat aku jalan lagi di Paris Fashion Week, di mana di acara tersebut ada orang-orang yang luar biasa seperti Kendall Jenner, Cara Delevingne, Camila Cabello, Alia Bhatt, Aishwarya Rai, you name it lah, orang nama-nama besar dunia ada di satu panggung. Jadi aku bersyukur aja, selalu dipercaya untuk bisa menjadi salah satu representatif dari Indonesia untuk menghadiri acara-acara seperti itu. Kalau ditanya akhir tahun aku mau kemana atau kegiatannya apa, kebetulan karena film aku yang baru premiere tadi malam, Panggilan Langit 2 itu tayangnya tanggal 25 Desember. Gilanya di hari Natal yang mau kita merayakan maupun tidak merayakan pasti libur. Aku nggak libur, aku ada theater visit, cinema visit. Jadi mulai tanggal 25 dan seterusnya sampai minggu pertama Januari, setiap hari aku ada cinema visit, di mana aku akan datengin penonton-penonton film dan nge-greet mereka dan
kepikiran sih, ini sesuatu yang baru buat aku. Biasanya kalau Natal tahun baru aku ngambil kerjaan, tapi karena ini memang tuntutan untuk harus mempromo film baru aku, belum tahu untuk bersenang-senang aku akan ngapain. Tapi kayaknya ada beberapa orang yang stay di Jakarta, jadi mungkin sama teman-teman aja sih ngerayain tahun baru. Kalau pengen liburan kemana kak? Kalau dapat waktu liburan, ada plan nggak Nah, sih? karena aku tahu di bulan Desember ini aku akan libur sama sekali. Mungkin teman-teman sempat lihat di sosmed, aku bulan lalu ke London. Jadi itu adalah liburan aku 7 hari ke London, ketemu sahabat baik aku waktu kuliah. Dan benar-benar kalau ditanya ngapain di London, aku sama sekali tidak melakukan hal-hal turis karena aku capek. Yang aku cari adalah tidur yang cukup, makan gak keburu-buru, dan bisa nongkrong sama teman-teman. Tapi ya seneng banget karena sering banget kalau aku kerja kan itu sambil jalan-jalan juga. Dan ada kemungkinan awal Januari aku mau ke Shanghai untuk sebuah acara fashion. Dan aku belum pernah ke Cina. Kalau Hong Kong dan Macau udah, tapi mainland China belum pernah. Jadi nggak sabar banget untuk lihat Shanghai. Dan Apa yang pengen dituju di sana di Shanghai? Kulinernya kah, fashionnya kah, atau wisatanya kah? pengen explore negara baru aja. Ups, apa dari situ ya? Untung belum mulai Jawa. Still pretty kak. Ya, tapi biar lebih bagus lagi. Ah, alright. Nonton di rumah semua. Ya. As I said, aku belum pernah ke mainland China. Dan kata orang Shanghai adalah salah satu kota terindah di China. Jadi mungkin lebih ingin mengamati orang-orang Cina aja, pengen tahu hidup mereka kayak gimana. Karena kan kalau di Cina mereka nggak pakai WhatsApp, mereka nggak pakai Google, mereka ngeblok Instagram. Jadi kita di sana harus pakai aplikasi-aplikasi serupa milik mereka. Itu tuh kayak gimana hidup kayak gitu. Dan pengen tahu aja, like apakah hidup sebebas di negara-negara lain atau apakah ada restrictions-nya. Itu menarik buat aku. Bagaimana budaya dan cara hidup orang-orang di negara lain berdampak terhadap pandangan dunia mereka. Jadi aku orangnya emang lumayan philosophical ya. Mungkin aku kuliner tentu tertarik, tapi aku mikir aku pengen tahu orang-orang itu kayak gimana sih, pemahaman dunia mereka kayak gimana sih, mereka ngeliat orang lain kayak gimana sih gitu. Dan aku also juga membandingkan Shanghai kan katanya kota yang sangat modern. Dibandingin Jakarta seperti apa yang harus Jakarta lakukan untuk bisa lebih modern dan berkembang ke arah situ lagi, dan apa juga yang mungkin keunggulan Jakarta dibanding Shanghai, you don't know, ya pengen lihat aja. Atau kan sekarang ibu kota udah bukan Jakarta, udah IKN. Apa yang bisa IKN implementasikan untuk bisa menjadi metropolis yang maju dan dikunjungi banyak orang gitu. Kamu jalan sendiri atau nanti ada teman-teman kakak yang akan jalan ke Shanghai bareng, atau kakak sendiri atau Kan aku buat kerjaan, jadi yang jalan bareng aku seperti biasa, manager dan videographer aja gitu. Tapi kalau ngomongin jalan-jalan sama teman-teman atau keluarga atau pasangan masih jauh banget sih, tapi pengen banget bulan Mei kalau bisa sama orang tua aku sebelum kita pulang kampung ke Jerman, pengen ke Turki. Karena memang beberapa tahun terakhir kan Turki menjadi destinasi yang cukup populer ya. Tapi aku belum pernah, dan kebetulan aku juga punya teman yang benar-benar asli orang Turki. Jadi pengen banget kemana-mana, pengen ke nggak hanya Istanbul tapi juga Cappadocia dan juga daerah lautan mereka katanya adalah daerah-daerah yang indah gitu. Seorang cinta Laura tuh pernah tumbang atau sakit gitu nggak sih, kayak padat banget? Pertama kali banget aku tumbang, satu-satunya saat aku tumbang saat bekerja adalah tahun 2022. Kalian bisa scrolling di IG aku, sempat agak viral postingannya karena kayaknya orang-orang belum pernah lihat aku di opname di rumah sakit. Itu karena selama 3,5 bulan aku nggak ada satu hari pun libur. Sampai sekarang pun tanggalnya aku masih ingat, aku kerja dari tanggal 16 Juli 2022 sampai 22 Oktober 2022 tanpa libur satu hari pun. Bukan hiperbola ya, bahkan hari Minggu nggak ada libur. Jadi itu benar-benar bikin aku burn out, dan akhirnya badan aku yang bilang, hey kamu nggak boleh kerja lagi nih, kamu di opname tidur di rumah sakit 2 hari biar benar-benar pure tidur nggak diganggu gitu. Itu kan kejadian tahun lalu. Sekarang juga aku lihat tiap hari tuh ada kegiatannya. Ada ketakutan nggak Kak Cinta? Kalau tumbang lagi? Iya.
Ya, you know what? Sempat aku hampir burn out lagi di tahun ini, dimana saking capeknya berdampak terhadap bagaimana aku memperlakukan orang lain. Kayak misalnya lebih cepat marah, lebih cepat nggak sabar, lebih apa ya, memandangi hidup sangat negatif. Makanya tahun 2025 kita ngomongin resolusi, itu belum kita bahas. Resolusi tahun 2025 aku sangat berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Mungkin kalau tahun-tahun kemarin aku ceritanya cuma media tuh, oh pengen main film inilah, pengen ngeluarin lagu inilah, pengen bisnisnya gini-gini, pengen menghasilkan lebih banyak uang. Tahun ini tuh beda banget, dan kayaknya semakin kita dewasa kita juga semakin memaknai hidup dari perspektif yang berbeda. 2025 resolusi aku adalah setiap bulan, kan biasanya kita weekend ada 4 ya. Dari 4 weekend yang ada dalam 1 bulan harus ada 2 weekend di mana aku nggak kerja. Itu pertama. Karena aku nggak bisa ekstrim, nggak mungkin aku bilang setiap weekend harus libur. Aku nggak tahu aku bisa melakukan itu atau enggak, karena kadang-kadang kalau ada kesempatan yang luar biasa aku nggak mau melewatkannya. Jadi pelan-pelan, tapi dari 4 weekend yang ada pengen 2 weekend minimal harus libur. Terus kalau bisa mungkin start slow dulu, yang pasti harus 2 minggu lah ada off dalam tahun, dimana aku mungkin keluar negeri, holiday sama keluarga, sama teman-teman. Tapi resolusi tahun depan adalah kalau aku merasa terlalu capek dan udah ngerasa bahwa aku terlalu ngedorong diri aku ke arah yang too much, aku harus bisa berhenti dan say, you know what, no, kesempatan ini pasti akan datang lagi. Sekarang aku harus memprioritaskan kesehatan aku dan kebutuhan aku. Yang pasti dibanyakin, yang ditanyain sama semua orang, target nikah gimana Kak Chen Lau? Ya, semua orang kan punya prioritas sendiri ya. Kalau opini aku, kalau dalam hidup target kita hanya menikah, ya kita nggak akan bahagia, karena hidup itu terlalu berwarna untuk kita hanya memikirkan satu hal gitu. And aku nggak ngerti apa sih obsesi orang dengan jadwal pernikahan orang lain. Focus on your own life. Coba asahlah kemampuan kalian sendiri, pikirkanlah kekurangan kalian sendiri, fokuslah kepada perkembangan kalian sendiri, nggak usah ngurusin hidup orang lain gitu. Berarti selama ini yang menjadi support system Kak Cinta itu siapa? Myself. Nah, support system aku, tim aku di kantor, manager aku, pasangan juga. Tapi kalau kita hanya bergantung kepada pasangan dalam hidup kita, lagi-lagi itu bahaya banget. Karena menurut aku satu-satunya orang-orang di dunia ini yang mencintai kita benar-benar apa adanya adalah orang tua kita dan keluarga kita. Jadi yang harus menjadi prioritas kita nomor 1 adalah keluarga kita dan orang-orang yang kita ajak keluarga. Kita kemarin habis merayakan ulang tahun sama Basko, iya, kemarin dia baru ulang tahun, dan karena aku hanya minta 1 hari libur, yaitu di hari ulang tahun dia, kita masak-masakan dan malamnya dinner. Tapi benar-benar simple sih, aku masakin dia lamb chops, kentang, roasted potatoes, sama asparagus, sayur-sayuran gitu. Dan emang itu yang dia minta. Aku bilang ke dia, kamu gak mau party sama temen-temen kamu gitu, kita keluar. Dia bilang, no, I just want you to cook for me. Pokoknya kamu masak aja. Dan kebetulan aku juga enjoy kadang-kadang kalau masak, karena aku jarang banget punya waktu untuk di rumah. Jadi kalau sekali-sekali bisa praktekin kemampuan masak aku, ya cukup therapeutic dan malahan bikin aku relax gitu. Kemudian kasih hadiah apa? 2 lagi ya pertanyaan, aku udah capek banget. Hadiah apa spesial di hari ulang tahun? Hadiah yang aku kasih buat dia adalah backpack, karena ada suatu merek backpack yang dia suka banget, dan kebetulan backpack sama dia butuh. Kedua, tumbler. Ada tumbler yang udah termasuk sedotan gitu, dan dia suka banget itu, jadi aku beliin tumbler. Dan PS5, PS5, PlayStation 5. Okay. Kak, kabar gue sama-sama punya hobi kucing. Aku yang punya hobi kucing, tapi gara-gara aku suka kucing, dia juga suka kucing juga sekarang. Tadinya dia sangat tidak mengapresiasi kucing, gara-gara dia ngeliat cara aku memperlakukan bayi-bayi aku, yaitu kucing-kucing aku, Nico dan Spikey. Dia jadi sayang juga, dan dia baru sadar bahwa ternyata hewan peliharaan itu memiliki kepribadian yang berbeda, sama seperti manusia gitu. Oke? cukup Thank you enough. ya. Thank you so much.